saya Gabriela Manope, NIM 2001101. Perkenalkan, nama saya Plegon Mandek, NIM 2001-104. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Martin, NIM 2001-099. Perkenalkan, nama saya Matthew Christopher Prince Nintama, NIM 2001100. 1.4 Tugas pendahuluan. Nomor 1. Tunjukkan cara menentukan konstanta Pegas dari data periode. Maka kita jawab, dalam melakukan praktikum osilasi Pegas menggunakan PET dan menentukan periode T dengan satuan S sekon, M massa 50 kg dan bertambah-tambah setiap 10 gram sampai 300 gram, ditarik 60 cm dari titik setimbang Pegas. Dan untuk mencari konstanta Pegasnya, yang pertama kita lakukan itu menentukan massa dan periode dari suatu ayunan Pegas. Kemudian setelah massa dan periodenya kita dapat, kita menggunakan rumus persamaan periode, yaitu T sama dengan 2V akar M per K. Dan untuk mencari konstantanya, kita menggunakan rumus Mg sama dengan akar 4V per K, menjadi K sama dengan 4V kuadrat per Mg. Maka hasil yang kita dapatkan seperti yang ada pada tabel dan grafik. Telah dilakukan praktikum osilasi Pegas yang bertujuan untuk menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas dan mengetahui hubungan antara periode pada penambahan massa. Pada praktikum ini kita menggunakan simulasi PET, Mrs. and Springs dengan menggunakan penggaris untuk menyimpangkan Pegas. Kemudian kita gantungkan benda yang telah diberi massa pada ayunan Pegas. Setelah itu kita simpangkan. Kemudian lepaskan dan hitung periode terhadap satu getaran menggunakan stopwatch. Data yang diperoleh kemudian kita catat dalam satu tabel yang nantinya akan dibuat grafik untuk menentukan konstanta Pegas. Kata kunci, konstanta Pegas, hukum Hooke, osilasi, dan sebagainya. Pendahuluan 1. Latar belakang. Praktikum merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan mencoba sendiri. Dalam hal ini mengenai osilasi Pegas. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip fisika sering diterapkan dalam berbagai macam aktivitas. Salah satu contoh dari prinsip fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan dalam penggunaan Pegas. Pegas merupakan benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Pegas biasanya terbuat dari baja. Kegunaan Pegas sangat banyak, diantaranya melunakan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastisitas bahannya, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu singkat. Pegas sering ditemukan di tempat tidur atau yang bisa kita sebut dengan spring bed dan sistem suspens mobil atau motor. Pada spring bed, Pegas berfungsi untuk membuat kita nyaman ketika kita duduk atau tidur di atasnya. Sedangkan sistem suspens pada kendaraan mempunyai fungsi untuk menyerap kejut dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan pada badan kendaraan. Secara langsung, Pegas memiliki batas keelastisan. Apabila terdapat gaya yang menyebabkan Pegas tersebut tertarik sampai melampaui batas elastisnya, maka akan menyebabkan fungsi Pegas tidak optimal lagi. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, tunjukkan cara menentukan konstanta Pegas dan data periode. Yang kedua, jika konstanta Pegas telah diperoleh, tunjukkan bagaimana menentukan percepatan gravitasi. Yang ketiga, tujuan praktikum. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuannya sebagai berikut. Itu yang pertama, menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Dan yang keempat, manfaat praktikum. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besar tetapan Pegas dan untuk menentukan besar tetapan Pegas dari berapa Pegas yang digunakan. Dasar teori. Gerak harmonis sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi seimbangnya.
yang disebabkan oleh adanya gaya pemuli gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas, massa getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang dimana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemuli, ditandai dengan tanda minus. Gerak osilasi memenuhi hukum Hooke seperti sistem pada pegas, dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonis. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, geraknya disebut gerak osilasi. Osilasi terjadi apabila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Satu macam gerak osilasi yang lazim dan sangat penting adalah gerak harmonis sederhana, adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemuli seperti gerak pada gas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut dengan rumus F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya yang satuannya Newton, M itu massa benda satuannya kilogram, A itu percepatan yang satuannya meter per sekon. Jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas merekam berupa pegas ditarik atau merapat, berarti pegas ditekan. Pada pegas akan bekerja gaya pemulihan yang arahnya selalu merujuk titik asal. Dengan kata lain, besar gaya pemulihan pada pegas ini sebanding dengan gangguan simpangan yang diberikan pada pegas. Pernyataan ini tersebut dikenal dalam hukum Hooke. Kemudian persamaan dinyatakan sebagai berikut dengan rumus F sama dengan minus Kx, dengan F adalah gaya yang satuannya Newton, K adalah konstanta pegas satuannya Nm, dan X adalah perubahan panjang pegas yang satuannya M atau meter. Ketika pada sebuah pegas dibebani dengan suatu massa 0, maka gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku lagi rumus Mg sama dengan Kx, di mana G ini adalah percepatan gaya gravitasi yang satuannya meter per second kuadrat. Selain dengan cara pembebanan konstanta pegas dapat dicari dengan getaran pada pegas, sebuah benda bermassa N dibebankan pada pegas dan disimpangkan pada posisi setimbangnya, maka akan terjadi getaran pegas dengan periode getaran T sebagai berikut dengan rumus T sama dengan 2V akar M per K. Metode percobaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan yaitu yang pertama membuka link, yang kedua klik lab seperti yang ada pada gambar di bawah ini, yang ketiga terlebih dahulu checklist pada bagian displacement natural length seperti pada gambar yang di bawah, yang keempat atur gravitinya ke 9,81 meter per sekon kuadrat, yang kelima atur dampingnya ke skala 1, yang keenam tepatkan garis pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang ketujuh, atur skala springs kontan pegas ke 1 ke skala 5 dan springs kontan pegas ke 2 ke skala 7. Yang kedelapan, atur massa mulai 50 gram hingga ke 300 gram dengan pertambahan massa 10 gram. Gantungkan ke 9.
Gantungkan benda pada titik pegas. Ke-10, tarik benda ke bawah dengan jarak yang ditentukan menggunakan penggaris. Yang ke-11, lepaskan dan hitunglah berapa getarannya serta catatlah waktu yang dibutuhkan selama terjadi getaran. Yang ke-12, hitunglah periode dan catatlah dalam tabel. Jadi di sini kita akan menghitung periode dari suatu ayunan pegas. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan 2 spring konstan. Spring konstan yang pertama di skala 5, dimulai dari massa 50, kita gantungkan massanya. Di sini saya menggunakan stopwatch di handphone. Kemudian kita simpangkan sampai di 40, lalu kita lepas. Dan kita hitung untuk 10 getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang kita dapatkan di sini yaitu 4,87 second. Kemudian yang kedua kita tambahkan massanya 10 gram. Kemudian kita simpangkan lagi. Kemudian kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita mendapatkan waktunya 5,53 second. Kemudian kita tambahkan lagi massanya. Kita simpangkan lagi. Kemudian kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita mendapatkan waktunya 5,88 second. Yang kedua kita akan menggunakan spring konstan di skala 7. Kemudian massanya kita mulai lagi dari 50 gram. Kita simpangkan lagi. Kemudian kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita mendapatkan waktunya 4,56 second. Kemudian kita tambahkan lagi massanya. Kita simpangkan lagi, kemudian kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini waktu yang kita dapatkan yaitu 5,08 second. Kemudian kita tambahkan lagi massanya. Kemudian kita simpangkan lagi dan kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini waktu yang kita dapatkan yaitu 5,34 second. Pada pembahasan saat ini, apakah dengan penambahan massa, periode akan semakin besar? Jadi di sini bisa kita lihat pada grafik K1 dan K2, periode terhadap massa. Dengan menggunakan spring konstan pada skala 5 dan skala 7, jika massa ditambahkan, maka periodenya juga akan semakin besar. Karena semakin berat massa yang digantungkan, akan membuat getarannya semakin melambat. Sehingga waktu yang diperlukan juga dalam satu getaran akan semakin lama atau akan semakin bertambah. Pada pembahasan kedua, di sini yaitu kita akan menentukan konstanta pegas menggunakan rumus persamaan menghitung periode. Pada grafik K1 T kuadrat terhadap massa, kita akan menghitung konstanta pegas dengan menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar M per K jika kita kuadratkan menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Kemudian kita buat grafik. Dari grafik yang kita buat, kita mendapatkan persamaan regresi linear, yaitu T kuadrat sama dengan M gradien kali massa, yaitu T kuadrat sama dengan 5,28 kali massa. Kemudian T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K kali massa. Maka M gradien di sini adalah 4pi kuadrat per K. Sehingga untuk mencari K sama dengan 4pi kuadrat per gradien. Maka K sama dengan 4pi kuadrat per gradien. K sama dengan 4 kali 3,14 pangkat 2 bahagi 5,28. 5,28 itu adalah regresi linear. Maka konstanta yang kita dapatkan yaitu 7,47 N per M.
maka pada K1 konstanta pegas yang didapatkan yaitu K sama dengan 7,47 N per M. Kemudian pada grafik kedua, T kuadrat per M, kita akan menghitung konstanta pegas dengan menggunakan persamaan sama seperti kita menghitung K1 tadi, yaitu T kuadrat sama dengan 2Pi akar M per K jika kita kuadratkan menjadi T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat M per K. Terus dari grafik yang kita buat, kita mendapatkan persamaan garis T kuadrat sama dengan M gradien kali massa, T kuadrat sama dengan 3,86 kali massa, T kuadrat sama dengan 4Pi M per K kali massa, maka M gradien di sini adalah 4Pi kuadrat per K, sehingga untuk mencari K sama dengan 4Pi kuadrat per gradien, maka K sama dengan 4Pi kuadrat per gradien, K sama dengan 4 kali 3,14 pangkat 2 per 3,86. 3,8 itu adalah hasil dari regresi linear. Maka K kita dapatkan di sini adalah 10,22 N per M. Maka pada K2, konstanta pegas yang kita dapatkan yaitu K sama dengan 10,22 N per M. Dari percobaan yang dilakukan, maka didapatkanlah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian gaya pegas dan konstanta pegas terbukti bahwa hukum Oke adalah benar, yaitu hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau F sama dengan K/X. Yang kedua, semakin banyak getaran yang dilakukan pada sistem getaran, waktu yang diperlukan semakin banyak sehingga periodenya semakin besar. Yang ketiga, makin besar massa yang dipergunakan, maka pertambahan panjang pada sistem pembebanan akan semakin besar. Yang keempat, pada sistem getaran nilai K tentukan banyaknya getaran, massa, dan periode. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya, yang pertama, sebelum melakukan percobaan dalam kegiatan praktikum, perlu dilakukan terlebih dahulu penelitian menggunakan benda yang akan diteliti datanya, dan memahami apa yang akan diteliti dalam percobaan, agar pada saat praktikum tidak merasa kesulitan dan berefek pada penggunaan waktu yang lama. Yang kedua, lakukan penelitian dengan menggunakan benda yang lain, agar lebih bisa memahami lagi konsep gaya pegas pada suatu benda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.